rasasatil hayati min asbabil ijabah. Keadaan yang kacau balau karena kesulitan sampai tak peduli lagi rambut penampilan berdoa, itu juga sebab terkabulnya doa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wa tuluhu aqrabu ilal ijabah. Sedangkan doa musafir aja makbul, apalagi orang ini musafir panjang. Li'annahu mudhinnatu inkisarin nafsi bitulil ghurbati anil autan. Karena orang yang musafir perjalanan jauh itu, jiwanya itu sudah lemah. Sakingkan lamanya dia meninggalkan kampung halaman. Orang kalau di kampung yang sendiri kan gagah dia. Ini kampung saya, ini tanah saya, ini keluarga. Tapi kalau di kampung orang, lemah. Ketika kita merasa lemah, disitulah doa kita dikabul. Makanya doa yang dikabulkan waktu sujud. Kenapa? Karena orang sujud tuh nggak ada gagah-gagahnya. Saya mau nengok mana orang sujud gagah. Sylvester Stallone pun kalau sujud tak nampak gagah. Semana mau gagah waktu sujud. Wa tahammulil masyaqqa. Selama dalam perjalanan itu banyak kesulitan. Wal inkisar min a'zami asbabil ijabah. Orang yang hatinya sedang remuk, sedang hancur, sedang lunak, maka disitulah terkabulnya doa. Orang yang tadi sifatnya yang pertama perjalanan panjang. Yang kedua ash'ath. Ai ja'dur ra'si, rambutnya kusut. Ja'du, asal kata ja'du artinya berkerut, asal kata ja'. Kerutan-kerutan pada wajah, ja'dul jildi fil wajhi. Rambut berkerut. Gimana rambut berkerut? Mana nampak rambut berkerut? Jadi apa artinya? Kusut. Kusut rambut. Aghbar. Aghbar ay artinya ghayyaral ghubaru launuha. Debu merubah warnanya. Jadi apa itu? Berdebu. Rambutnya aslinya hitam. Dulu kami naik sepeda motor dari Air Molek, Indragiri Hulu. Ada orang nikah di Simpang Kelayang. Sampai ke tempat nikah, semua tamu ketawa. Kami heran, kenapa tamu ini ketawa? Rupanya rambut kami udah kuning semua. Kena debu, jalan tak beraspal. Jadi pernah kami mengalami akhbar. Di Mesir kalau sudah pergantian musim, angin kencang, bisa juga rambut kita berubah. Apalagi yang pakai minyak rambut, melekat debu itu. Lituli safarihi. Kenapa rambutnya kusut dan berdebu? Karena perjalanannya panjang. Emangnya dia nggak mandi Pak Ustadz? Fit ta'at. Perjalanannya panjang dalam ketaatan. Adakah perjalanan yang membuat orang takut sisiran? Ada. Perjalanan apa? Kahajin, pergi haji. Orang pergi haji mana berani sisiran? Sisiran nanti rambut gugur. Sisiran nanti takut rambut copot. Kena denda fidyah, potong kambing 600 pon, 600 rial. Wa jihadin, jihad. Masa iya jihad nggak mandi, nggak sisiran Pak Ustadz? Kau pikir jihad sinetron? Ini jihadnya betul-betul jihad. Wa ziyarati rahimin. Atau dia perjalanan panjang itu karena mau silaturahim. Wa kasrati anaihi wa masyaqqatihi. Banyak dia mengalami kesulitan dalam perjalanan itu. Wa ma'adzalika la yustajabu lahu. Tapi doanya tak dikabulkan. Sudahlah perjalanan panjang, melaksanakan haji dan umrah, berjihad fisabilillah, rambut sampai berdebu, kusut, doa tak dikabulkan. Lima ya'ti. Sebabnya apa? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dikasih makan haram. Fa kaifa biman huwa munhamikun fil ghaflati wal ma'asi. Sedangkan orang yang musafir panjang yang doanya mestinya kabul aja tak dikabulkan Allah, apalagi orang yang tenggelam dalam perbuatan maksiat dan dosa. Wa fi hadza aidan isyaratun. Di sini ada terkandung isyarat ila anna rasasatil hayati min asbabil ijabah.
keadaan yang kacau balau karena kesulitan sampai tak peduli lagi rambut penampilan berdoa, itu juga sebab terkabulnya doa. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi bersabda, rubba ash'ath aghbar, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, zi tamraini madfu'in bil bab, orang yang tidak menarik gayanya, diusir dari pintu, pergi sana, jangan dekat-dekat sini. Lau aqsamallah 'ala Allahi la abarrahu, kalau dia bersumpah ditunaikan Allah. Kalau dia bersumpah pasti terjadi. Wa li ajli hadza nudiba dzalika fil istisqa. Oleh sebab itu perbuatan seperti ini dianjurkan saat salat istisqa, minta hujan supaya lebih kabul. Baik jamaah, kita cukupkan, besok kita sambung yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangan ke atas. Besok judulnya doa angkat tangan ke atas. Besok kita sambung doa angkat tangan ke atas. Baik, kita jawab pertanyaan pertama dari Pak Fahrul Roji. Fahrul artinya bangga, Razi artinya rai. Rai itu sebuah kota di Persia. Fahrul Razi, kebanggaan orang kota Rai. Siapa itu? Imam besar, meninggal tahun 606. Tafsirnya namanya Tafsir Ar-Razi, atau disebut juga Tafsir Mafatihul Ghaib, atau disebut juga dengan Tafsir Al-Kabir, semeter panjang. Kebanggaan kota Rai, gelar dia, Fahrul Razi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan sikap teman saya yang mengikhlaskan hutang saya terhadap dia dan dianggap sudah lunas? Apakah di akhirat akan tetap menjadi hutang bagi saya? Pak Fahrul Razi, hutang ini 3 level. Yang pertama, catat tanggalnya. Idza tadai Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada penulis yang adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada saksi 2 orang laki-laki yang adil. Akan dibayar pada tanggal 1 Syawal 1441 saksi. Illam yakuna rajulaini farajulun, kalau tak ada saksi 2 orang laki-laki, 1 laki-laki. Wa imra'atani, 2 orang perempuan. Ini yang pertama. Ternyata pas ditagih, kapan kau bayar? Aduh, aku sedang sulit ini, kena Covid pula, kerja tak bisa, PHK. Stop, tak usah kau lanjutkan lagi. Fa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, kasih tenggat waktu. Sampai kapan bisa? Sampai Covid habis lah. Mana tahu Covidnya habis, tak kapan? Insya Allah tahun baru nanti 1 Januari 2021. Oke. Tunggu sampai dia lapang. Nah, pas tanggal 1 Januari, kapan bayar? Aduh, udahlah capek daripada naik darah tinggiku. Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Rupanya Pak Fahrul Razi dapat yang level 3. Udah disedekahkannya? Udah, syukur Pak Fahrul Razi. Berarti Bapak nanti tak dituntut lagi di akhirat. Selamat. Jangan takut. Kalau dia mengatakan, udah kuizinkan semua, udah lepas. Jangan takut. Itu memang masuk dapat level 3. Jarang-jarang orang dapat level 3 nih Pak Fahrul Razi. Kebanyakan dapat level 4, dibawakan perang panjang. 2. Bu Nur Manja. Nur cahaya, manja, ya manjalah. Ustadz, bagaimana hukumnya orang mengambil sebagian uang badal haji untuk dikasih ke orang lain? Ini namanya makelar. Kumpulnya badal orang. Bu, badal ya, badal kumpulnya badal. Baru dikasihnya ke mahasiswa. Mau kalian? Ada pula makelar badal.
Saya ada melaksanakan badal haji, tapi dari orang yang amanah, yang soleh. Kakak kelas tahu saya. Dari Maroko saya melaksanakan badal haji, sahabat saya, Ustadz Hamzah namanya, dari Malaysia, dari Singapura. Kawan baik, dulu sama-sama kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ada pun yang makelar-makelar nih, oh itu akadnya apa itu? Makan haram juga itu. Orang kasih aja. Bisa pula badal haji 1.000 rial. Gimana ongkos dari Maroko aja 5.000 dirham naik pesawat sekali jalan. Mana pula bisa dia bayar 1.000 rial. Begitu Ibu Nurmanja. 3 Pak Hidayat Siregar. Ustadz, apa yang dimaksud dengan istilah ghulu? Pernah ada yang bilang jangan berlebihan mencintai ulama. Apa maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taghlu fi dinikum, jangan kamu ghulu, ekstrim secara berlebihan. Jangan kamu berlebihan mencintai ulama. Apa batas berlebihan itu apa? Jelas-jelas ulama itu melanggar syariat Islam. Bercelana tak menutup aurat, tidak sholat. Katanya sholatnya langsung naik ke Sidratul Muntaha, minum khamar, mabuk, berzina, tetap juga dipuja-puja, tetap juga dipuji-puji. Nah, itu ekstrim. Makanya buka kitab tasawuf, nama kitabnya Al-Luma', karya Imam As-Saraj At-Tusi. Ada seorang yang datang menemui wali Allah, katanya ini wali nih, dibawanya murid-muridnya, murid-murid, ayo kita ketemu wali Allah. Sampai di masjid, rupanya yang disangka wali itu meludah dalam masjid. Mari kita tinggalkan. Kenapa Tuan Guru? Ini wali setan. Kenapa? Karena melanggar syariat. Tapi saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz. Apakah bisa orang mengatakan saya ghulu? Yang ini ikut Ustaz Somad tuh ghulu dia tuh, ekstrim tuh. Masa mencium tangan Habib? Loh, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku? Karena kau kerabat Rasulullah SAW. Salahkah saya mencium tangan Habib Umar bin Hafiz? Dia keturunan Rasulullah SAW. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Nah, jadi yang namanya ghulu itu batasannya adalah syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka ekstrim, ghulu, melampau batas. Kita tetap menghormati habaib, mencintai ulama sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak Regar. 4, Ibu Iswatun Hasanah, suri tauladan, uswatun hasanah. Ustaz, apa hukumnya saya menerima sedekah untuk anak saya yang mau kembali ke pesantren? Kalau zakat, Bu, zakat itu harus ada 8 asnaf. Kalau ibu enggak masuk 8 ini, enggak boleh ibu ambil Arab. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kalau sedekah bebas saja. Sedekah orang ngasih. Ini ya Bu, untuk anak ibu sekolah di pesantren, ibu ambil, kasihkan ke anak untuk bekal dia sekolah di pesantren, untuk bayar uang sekolah, untuk beli buku. Berarti orang yang ngasih ini tahu dia anak ibu sekolah agama, pejuang menegakkan agama Allah, maka ibu ambil, tak salah. Walaupun ibu orangnya mampu. Tapi kalau ibu nggak mau ngambil, saya nggak mau ngambil Pak Ustadz, saya serahkan ke orang lain. Bagus. Kenapa ibu nggak ngambil? Dikit kali Pak Ustadz. 5, Ibu Amira Zikra. Ustadz, bagaimana cara membersihkan diri dari makanan yang haram? 2, yang pertama materinya, bendanya.
Caranya gimana? Label halal. Halal Majelis Ulama Indonesia. Daging halal. Rumah potong, yang motong juleha. Juru sembelih halal. Ada halal. Jelas. Materinya, bendanya. Yang kedua, caranya. Cara mendapatkannya. Dari hasil bertani, cocok tanam, tanam sawit, tanam karet, tanam palawija. Dari hasil dagang, bisnis. Jangan dari hasil riba. Dua itu saja. Ibu-ibu kalau suaminya pulang bawa duit sekoper, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya dulu, ini dari mana? Dari mana ini bang? Jangan kau tanya-tanya. Pokoknya halal ini. Dari mana? Aku tak mau anak kita makan haram. Masuk neraka jahanam nanti kita. Oleh sebab itu pentingnya kita menyadari apa yang kita makan. Tak ada gunanya, hidup ini singkat. Berapa lama kita nikmati? Lama-lama sakit, mati.